Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi habbana bi ni'matil islam wal iman wal yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini biddawa mulkillah amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man istada ilman wa lam yastad hudan lam yastad minallahi illa bu'dah. Al-ayah sadaqallah wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah at-tauhid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini marilah kita aturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih melimpahkan rasa kasih sayangnya kepada kita. Detik ini, saat ini pula kita masih diberi sehat, nafas dengan lega, dan sakit ibadah, dan semuanya ibadah-ibadah yang lain. Ini bentuk sayang Allah kepada kita. Oleh karena itu patutlah sekiranya untuk kita syukurin sedalam-dalamnya dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, dan dengan perbuatan kita tunjukkan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi larangannya. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan ngaji pada malam hari ini, kita hadiahkan Al-Fatihah pada pengarang kitab ini, Adabus Sulukil Murid, dan guru-guru kita semuanya. Ridallahu bi syafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyati wa ahli baitihi. Ila ruhi Syekh Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad wa Abdul Mujid Abdullah bi jami' usuli mafru'i wa silsilatihim ghafarallahu dzunubahum bi barakatihim bi syafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal siji. Wa awwalu syai'in yabda'u bihil muridu fi tariqillahi tashihut taubati ilallahi ta'ala min jami'idz dzunubi. Bagi seorang murid, ya, murid bukan murid sekolah, tapi muridun. Muridun itu orang yang menginginkan menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang ingin selamat secara mudahnya, ingin selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang murid, awal yang harus dicapai itu adalah aqobatut taubah. Harus membenarkan diri, harus mengkosongkan diri dari segala bentuk dosa. Tashihut taubati ilallahi ta'ala min jami'idz dzunubi. Seluruh perbuatan dosa. Ya, perbuatan dosa ini sangat banyak nggih. Dari kita dosa sesama manusia, dosa sesama Allah, hakul adami dan hakullah, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita taubatin betul-betul. Karena tidak bisa suatu wadah itu menerima sesuatu yang baik kecuali wadah itu harus bersih dulu. Kita dikasih hati oleh Allah Subhanahu wa taala agar hati itu bersinar, selalu keluar kalimat-kalimat yang bagus, keluar sesuatu yang ada kalam hikmah. Itu tumbuh dan timbul dari hati yang bersih. Tidak bisa orang itu mengucapkan sesuatu yang baik tapi di dalam hatinya kotor.
Maka oleh karena itu kalau kita ingin selamat dari azab-azab Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin menuju jalannya Allah secara mulus dan jauh dari hambatan, harus dibersihkan segala bentuk dosa. Karena dosa itu merupakan sebuah penghalang. Dalam hadis lain mengatakan, innal abda idza akhta'a khati'atan nuktatu fi qalbihi nuktatan sauda. Ya. Jika seorang hamba itu melakukan satu bentuk dosa, maka satu bentuk dosa tersebut akan menjadikan titik hitam kepada hatinya. Nah, ini mungkin kita dari kemarin Idul Fitri sudah bersih. Sebelumnya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala diampuni. Kemudian malam salat tahajud, salat tarawih dan sebagainya. Kemudian setelah Ramadan usai kita bermaaf-maafan kepada sesama manusia. Nanti insya Allah kita bersih. Ibaratkan itu sebuah lembaran yang putih, kertas yang putih. Ya. Jadi kalau orang yang sudah meminta maaf berarti dia seperti tidak punya dosa. Terus kita berbuat lagi dosa-dosa tersebut, maka titik hitam tersebut akan menitik pada hati kita. Terkadang kita tuh lupa ya, kadang-kadang kita lupa dosa apa yang pernah saya lakukan. Ini yang harus kita angen-angen dalam diri kita. Kita hisab diri kita. Apa yang kita perlu perbaikin dalam kehidupan kita. Kalau enggak gitu ya hisab kita tambah mengerikan. Kalau orang mampu menghisab dirinya sendiri, insya Allah hisab kita di akhirat lebih ringan. Iya. Maka kita harus bersihkan dari segala bentuk dosa, bertaubat yang sesungguhnya. Bertaubat yang sesungguhnya. Wa in kana alaihi syai'un minal madzalimi li ahadin minal khalqi falyubaddir bi adaiha ila arbabiha in amkana wa illa fayatlubul ihlala minhum. Jika kita mempunyai sesuatu kepada orang lain, punya sebuah dosa kepada orang lain, maksudnya sesuatu yang harus ditunaikan sesama manusia, maka kita harus segera tunaikan. Misalkan kalau kita punya hutang gitu. Kita punya hutang, terus kita segera selesaikan. Punya mendolimi seseorang, ya kita minta maaf. Seolah-olah kita kayak mau meninggal gitu memang. Seharusnya memang seperti itu. Coba lihat orang yang mau ciri-ciri orang meninggal itu biasanya tuh minta maaf kepada sesama, bingung kesana kemari minta maaf gitu. Seharusnya seperti itu kita. Seharusnya kita harus berpikiran ke sana. Kita nggak tahu kan sampai kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus berpikir ke sana. Ya benar. Jangan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala masih dalam keadaan kotor. Ibaratnya kita sholat saja kita disuruh membersihkan dohir kita. Badan harus suci, tempat harus suci, terus pakaian juga harus suci, harus wudu dulu, harus dibersihkan dari segala bentuk dosa. Seperti itu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kepingin khusyuk ya bersihkan dari dosa. Kalau masih banyak dosa nggak susah untuk lari ke khusyuk sana. Masih banyak keruhnya, kotornya. Ibaratkan sebuah gelas kalau mau diisi sebuah air yang jernih ataupun diisi sesuatu yang lain, misalkan diisi kopi, maka yang ada di dalam gelas tersebut harus dibuang dulu. Nggak mungkin kita campur. Kalau kita campur ya rasanya nano-nano ya. Misalkan gelas sudah berisi teh, kita isi minuman air putih, ya sudah, rasanya nggak enak. Dalam hati kita juga seperti itu. Hati itu adalah satu, maka akan bertolak belakang. Kita bersihkan pelan-pelan. Bagaimana kita pernah berdosa kepada siapa, kita ingat-ingat, saling minta maaf. Ini ciri-ciri orang yang mukmin itu bingung untuk minta maaf. Ini ciri-ciri orang yang mukmin. Kalau punya salah,
itu segera ia meminta maaf. Bingung untuk bagaimana caranya saya minta maaf. Itu ciri orang yang mukmin. Bingung. Beda lagi dengan ciri-ciri orang yang munafik, itu selalu mencari-cari kesalahan orang lain. Kadang-kadang seperti itu ya. Menyinggung-nyinggung perasaan melalui status dan sebagainya. Itu. Ini kan namanya manusia kan kadang-kadang kepleset dalam sebuah kata-kata yang kurang enak, kadang-kadang kata-kata yang menyinggung perasaan. Namanya perasaan manusia kan ada yang nggak sama kan seperti itu. Maka dia kalau dia merasa salah harus segera minta maaf. Makanya dalam para ulama itu banyak mengatakan bahwasanya sebelum berkata itu dipikirkan dulu, ketika mengatakan juga dipikir, setelah berkata juga difikirkan. Ini berat bagi kita. Sabar, ini jadinya orang sabar, nggak langsung metu kayak gini. Lewat dia kan langsung bior, kadang-kadang buh nyinggung buh ora, kadang-kadang ya wis sak penake, kadang-kadang kan ngoten gini. Maka dari itu nggih belajar ini ciri-ciri belajar sabar seperti itu. Belajar sabar, ngalon-alon. Orang sabar ya. Maka kalau tidak mampu ya in amkana wa illa fayatlubu alaihi minhum. Jika ia belum mampu melunasinya atau bukan menutupi semua yang ia pernah dosai atau yang pernah kita zalimi lah, maka kita harus minta kehalalannya. Kita belum mampu untuk membayar hutang ya disampaikan secara baik-baik. Kita dulu pernah mencuri apa ya, kita sampaikan ya. Berat gitu, pernah nyuri mangga ya. Kadang-kadang ya gini, memang harus seperti itu, harus dibersihkan, betul-betul dibersihkan. Pernah gosap sandal, pernah nyelih buku ndak kondo ya. Kadang-kadang yang pasti gitu. Kalau orang beriman tuh berpikirnya begini, timbal baliknya kepada dirinya pribadi. Bagaimana kalau saya ini diginikan? Apakah gimana perasaan saya? Itu ciri-ciri orang yang mukmin. Hati menimbang kepada dirinya sendiri dulu. Fa innal ladzi takunu dhimmatuhu murtahanatun bihuquqil khalqi la yumkinuhu sayru ilal haqqi. Ya. Karena seseorang itu kalau belum melunasi segala bentuk tanggung jawabnya, maka ia tergadaikan, nggak bisa untuk naik. Nah, kita kan masih punya tanggungan kepada orang lain. Kita berarti kita ada di tanggungan orang lain. Ya. Jadi kita selesaikan dulu segala bentuk dosa kita, entah itu bentuknya ucapan, bentuknya barang, bentuknya apa ya, seperti itu. Ya segera minta maaf. Kalau kata-kata mungkin, fa insyaallah ya nggih sakit lah. Ya. Ya. Kalau orangnya jauh ya didoakan. Gitu. Nah, bagaimana caranya dosa kita halal, dosa kita dimaafkan oleh mereka. Ya, seperti itu. Ya. Ini memang harus betul-betul kita menghadap Allah dalam keadaan bersih. Ya, jangan sampai kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala masih dibenci orang, tidak disukai orang, masih dendam kepada orang. Kacau sudah. Ya. Kacau sudah. Kemudian wa syartu sihhati taubati sidqun nadmi ala dhunubi ma'a sihhatil azami ala tarkil audi ilaiha muddatal umri. Kemudian bagaimana syaratnya taubat? Syarat sahnya taubat, syarat sah. Syarat ini kan sesuatu yang harus dipenuhi. Syarat ini merupakan sesuatu yang harus, namanya harus ya. Syarat itu harus. Kayak syaratnya ngaji ya harus ada jamaahnya, harus ada bukunya, harus ada apa yang harus dipersiapkan, itu syarat yang harus dipenuhi. Syaratnya taubat, syaratnya kita bersih dari dosa yang pertama yaitu sidqun nadmi. Harus betul-betul ada perasaan, ada rasa penyesalan dalam dirinya. Harus ada rasa penyesalan dalam dirinya. Kalau belum ada rasa penyesalan, nggak getun ya, bahasa Koreanya itu getunnya. Ya, harus ada rasa penyesalan. Kalau nggak nyesal berarti ya cuma istighfar doa astagfirullahaladzim. Namun dalam hatinya kosong gitu loh.
Inna sir'ata lisan min istighfar taubatal kadzabin katanya. Kalau nggak salah seperti itu. Dawe Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sesungguhnya cepatnya lisan ketika membaca istighfar. Kalau hatinya kosong, maka itu betul-betul itu adalah taubatnya orang pembohong. Taubatul kadzabin. Namanya sebetulnya istighfar itu hanya apa ya? Pelengkap bagi sebuah pendosa, pelengkapnya istighfar. Pada intinya di dalam sebuah dosa itu harus ada rasa penyesalan. Kalau nggak nyesal, nggak ketun misalkan, ya wes. Karena yang gerak lisannya tuh astagfirullahaladzim, tapi hatinya nggak ada, kosong belum. Wes dosa kayak wes biasa, nggak ketun plus nggak opo. Seperti itu. Wis kadung keseringan wisan balak-balik ya wis. Kulino jadinya. Kemudian ma'asihatil azmi ala tarkis audi ilayya muddatal umri. Kemudian serta harus ada tekad yang kuat untuk tidak kembali kepada sebuah dosa tersebut. Sealawasi umur. Selama hidupnya bertekad untuk tidak kembali pada dosa tersebut. Ya, rata-rata manusia itu kan rata-rata nih, tapi ada yang punya masa kelam, masa yang kurang baik lah. Maka bagaimana caranya kita ya, hari ini kita ditakdirkan untuk berkumpul di sini, baca roti bersama dan sebagainya, ini adalah bentuk kasih sayang Allah. Kita diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri dan istighfar. Ya. Saya dikasih kesempatan, subhanallah. Hari ini kita masih diberi kesempatan. Bentuk sayangnya Allah. Saya melihat kemarin tuh ya Allah, meninggal mendadak. Tadi paginya guyon di WA sampai siang, sorenya pulang ya. Kaget gitu, jantung langsung meninggal. Allahu Akbar. Ini kan betul-betul peringatan. Makanya kalau kita ada sesuatu yang kita lihat, ada sesuatu apalagi kematian, maka harus jadikanlah itu sebuah pelajaran. Jadikanlah sebuah pelajaran. Bakal lewat akan yang seperti itu. Apa yang mereka alami akan kita alami juga. Yes. Piye rasane? Coba kita bayangkan. Besok pagi kita meninggal. Apa yang harus kita lakukan Pak dari malam ini? Pasti akan ada persiapan. Aku ndek hutang jaku yang gini, aku harus nyeluk sepuro nang kesini. Aku harus menyelesaikan harus seperti itu. Kasarane wis lek awake dhewe arep mulih nang Jawa. Jam 3 sesuk arep mulih. Pasti hari ini sudah bingung. Mungkin enggak kira teko ngaji. Bingung, ada persiapan yang sangat matang yang harus dipersiapkan. Begitu juga kita menghadap Allah. Harus bentuk ada persiapan yang betul. Dan datangnya kematian itu tidak langsung ngasih kabar dulu kayak mau mudik gitu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Monggo sareng-sareng kita dikuatkan tekad kita untuk tidak kembali kepada hal yang maksiat tersebut. Kemudian kita menyesali dulu yang pernah terjadi. Mungkin pernah kita apapun yang terjadi, kita loskan dah. Yes, tidak usah sibuk ngurusin sesuatu, kita fokus kepada diri sendiri. Entah orang lain tuh berbuat gini, itu bukan wilayah kita sebetulnya. Bukan wilayah kita. Kadang-kadang kita terlalu sibuk untuk ngurusin seseorang, terlalu sibuk untuk mengoreksi amalia orang lain, tapi nggak sibuk ngurusin sendiri. Ini ciri-ciri orang yang munafik lah, biasa seperti itu. Itu ya. Sampai sibuk, karena kalau hati kita sibukkan untuk mengkoreksi diri sendiri, maka kita tidak akan sempat untuk mengoreksi orang lain. Begitu juga sebaliknya, kalau kita ngoreksi orang lain kan nggak ada kesempatan untuk mengoreksi diri kita sendiri. Ya. Maka terus merenung, tafakur lah bahasanya, tafakur. Merenung apa yang pernah kita lakukan dari tadi, banyak ucapan ini banyak keluarnya apa enggak, lisan ini banyak dibuat zikir atau enggak.
Apa gak ono zikire blas, apa ge maca Al-Qur'an apa enggak, subhanallah. Apa nyakitin orang lain, kadang-kadang lisannya mingkem tapi HP ini jalan. Itu justru lebih tajam meneh karena langsung hati yang nulis itu. Ya, lisan nggak ngomong tapi tangan langsung gerak. Ini hati yang langsung jalan gitu. Ya. Wa mata hazina ala taksirihi wang kasara qalbahu min ajali falyalam annallaha indahu idh yaqulu subhanahu anna indal mukassirati qulubuhum min ajali. Dan ketika hamba itu merasa susah, merasa rendah hati, ketika hamba tersebut sedih memikirkan sebuah dosanya, bagaimana cara menyelesaikannya ini? Kadang-kadang kita kan bingung caranya. Piye arep berseni ngene kae ngono lho. Ibaratkan kita ditumpukkan sebuah sampah. Rumah berantakan. Mana yang mau dimulai dulu? Bingung gitu. Nah, mana yang dimulai dulu? Ini kadang seorang hamba itu kan saking banyaknya dosa, dia bingung mau mulai dari mana. Nah, kemudian hatinya pecah, minta merendahkan diri kepada Allah. Ya Allah, jenengan tulungi kula. Ngomong saya, jaluk tulung Gusti Allah sejati ini kula mboten mampu. Kula mboten mampu untuk melaksanakan semua ini tanpa pertolonganmu. Saya enggak mampu untuk menjauhi maksiat kecuali dengan pertolonganmu. Ya, betul-betul merendahkan diri sampai hamba tersebut nangis. Sampai nangis. Bingung saking bingungnya. Harus seperti itu, memang. Awal-awalnya memang harus seperti itu. Ya. Bagaimana caranya kita selamat? Harus kita utamakan selamatnya. Kata-kata yang dalam truk itu kan banyak. Utamakan selamat. Memang betul. Utamakan selamat. Keselamatan kita yang harus kita. Karena yang kita hadapi bukan sebuah permasalahan yang kecil. Permasalahan sangat hebat, yang luar biasa nanti. Kita meninggal, itulah awal permulaannya akhirat. Ya, karena alam kubur itu dua alam ya, antara dunia dan akhiratnya. Itu permulaannya akhirat di sana. Kadang-kadang kita terlalu menganggap remeh, biasa orang mati. Padahal sana ya juga kebingungan juga. Bingung juga. Bahkan ketun nggih. Pengen diuripno meneh gur sak detik rong detik kepengin maca istighfar. Ning kene kadang-kadang waktu banyak leha seiso dolan, seiso sembarang ya, seiso guyon. Tapi orang yang berpikirannya ke arah akhirat enggak sempat guyon, sedih terus. Biasanya seperti itu. Awal-awalnya seperti itu. Piye rasanya, gimana caranya saya ini betul-betul dimaafkan oleh Allah, dimaafkan oleh sesama makhluk yang kita zalimi. Karena hubungan sesama manusia itu lebih pelik, lebih panjang urusannya. Kita pernah ngomongin siapa, kita pernah nyinggung perasaan siapa, pelik sekali. Itu karena paling panjang itu hisabnya antara manusia dengan manusia. Itu pas, ya Allah. Kita hidup di mana dulu? Orang tahun sekian ada di mana? Kita bertemu siapa? Bingung kan? Allah karim. Ngene Mas. Nggih mangkane dibarengi sing oke-oke sedekah ya kuwi pisan. Lek dia iso ngijoli ya amale awake dhewe dikekno. Ya piye? Allah, ya kaya ade kadang-kadang mikirnya kita kan aku wis bendino ngajar, aku wis bendino ngaji, maca rotib. Kaya wis kebak ya. Padahal bisa dijubuki wong raruh. Diambil orang gitu dari sini ya enggak tahu kita. Kita pernah zalim kepada siapa, kita pernah sakitin orang yang mana, itu kan enggak tahu kita. Padahal setiap detik, kadang-kadang setiap saat itu ya enak dosa. Mbok ndelok maksiat, mbok kerentek hatinya buruk, mbok suudzon dan sebagainya, itu masih kadang ada itu. Belum yang kecil-kecil seperti itu. Makanya harus benar-benar awake dhewe harus minta tolong kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong agar Allah itu membantu kita. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kekuatan untuk kita mengerjakan kebaikan kecuali pertolongan Allah.
dan tidak ada daya untuk menjauhi sebuah kemaksiatan kecuali juga pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Terus minta tolong ini. Nanti menunjukkan dirinya itu rendah, enggak mampu enggak mampu apa-apa sebetulnya. Dawi Allah Subhanahu wa taala, anna indal munkasirati qulubuhum min ajali. Saya itu bersama orang-orang yang pecah hatinya. Jadi kalau kita justru merendahkan diri serendah-rendahnya, menangis, menyesali apa yang kita perbuat, yang pernah kita sakitin, yang pernah kita perbuat seluruh dosa, terus hamba tersebut menangis, Allah itu selalu ada di sampingnya. Allah akan memberikan hidayah kepadanya, menggerakkan lisan kita untuk berdoa, menggerakkan lisan kita untuk beristighfar. Fa insyaallah kalau kita digerakkan lisan kita untuk beristighfar, berarti itu insyaallah ciri-cirinya orang yang diterima taubatnya. Karena yang kita bisa ngomong istighfar kan bisa mengucapkan astagfirullahaladzim kan Gusti Allah kan. Enggak bisa gitu. Jadi beruntung sekali orang yang bisa beribadah, bertaat kepada Allah itu orang yang untung luar biasa. Nanti nih kalau saya sendiri menganggap nikmat yang terindah adalah nikmat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Nikmat taat karena hadiahnya surga dan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alal muridi, lanjut, wa 'alal muridi ayyahtariza min asghari dzunubi fatlan an akbariha asyadda min ihtirazi min tanawuli summi al-qatili. Dan sepantasnya, selayaknya bagi seorang murid itu juga selalu menjaga dosa-dosa yang kecil. Dosa-dosa yang kecil. Ya apa ya? Contohnya ya banyak dosa-dosa kecil itu. Meludah apa? Punya kerentak yang baik, rumangsa aku paling enak suaraku, rumangsa apa dah, sebanyak dosa-dosa kecil. Kadang buang sampah sembarangan, itu bentuk yang kasat mata. Banyak dosa-dosa. Oleh karena itu jangan sampai kita remehkan dosa-dosa yang kecil. Bisa jadi dosa yang kecil itu mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi an akbariha, maka apalagi dosa-dosa yang sangat besar. Maka kita harus jaga. Itu harus kita jaga daripada kita penjagaan kita terhadap dosa itu harus lebih ketat daripada penjagaan kita atas racun yang mematikan diri kita. Ibaratkan kita dikasih minuman, kemudian tidak tahu ada kopi yang ada sianidanya, kita nggak tahu. Harus hati-hatinya harus seperti itu. Memang dalam kehidupan memang harus betul-betul ekstra pelan-pelan memang. Ini yang susah oleh kalau biambang belajar. Ekstra pelan-pelan ini memang harus itu. Lek pelan insya Allah sabar itu muncul dengan sendirinya. Sesuatu yang akan muncul dengan sendirinya. Oh ternyata hasilnya seperti ini. Oh hikmahnya seperti ini. Tidak mensikapi sebuah sesuatu itu langsung kasat mata. Oh blek. Oh ini elek. Tidak bisa. Oh ini api, nggak bisa. Harus kita pelan-pelan ditelaah. Dalam sebuah masalah pun yang buruk kita temui, ternyata ada kebaikannya. Kan kita ketemu orang yang misuh-misuh setiap hari. Dino misuh-misuh, misalkan ya. Katanya kan elek. Tapi kalau kita telaah lagi, oh ternyata misuh-misuh gue elek. Kan? Jadi kita buat acuan pada diri kita. Aku lah misuh-misuh yuk elek. Kan pada gitu. Kita buat kaca diri kita sendiri. Memang ya. Jadi di sebuah keburukan tidak semuanya itu buruk sebenarnya. Ya. Kayak apa ya? Seekor anjing. Kadang-kadang katanya najis dan lain sebagainya. Banyak manfaat, banyak hikmah di dalamnya. Ya. Salah satunya anjing itu taat kepada majikannya. Elek anjing lek dijenggong melu jenggong. Iya. Ada lek disuan mo. Dinosoni wong melu nesul berarti ndak beto atau kono kuwi langsung nesu. Iki lek bisa mengambil ibrah ya, kalau bisa mengambil ibrah ke sana. Kadang-kadang emosional kita sangat tinggi sekali kadang-kadang ya Allah gitu. Jadi memang harus ekstra pelan-pelan.
kebaikan ataupun keburukan, hati-hati ya. Memang harus berpikir dulu. Harus ekstra hati-hati dalam setiap sesuatu. Lek iso gelem ngati-ngati kayak kita jalan di atas duri, harus ngati-ngati bicaranya selamat. Memang rumpil jalannya memang jalan menuju akhirat, memang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala memang rumpil. Banyak rintangan, banyak godaan. Belum dari hawa nafsu, belum dari godaan setan, belum dari kanan kiri ya. Semua banyak, belum dari hubud dunya, banyak sekali godaan. Malah orang jeli ya nggih ngatos-ngatos. Mau sedekah enggak jadi. Oh berarti aku medhit berarti. Cek hubud dunya. Seperti itu. Wa yakunu khafu la birtakaba sya'an minha a'dhamu min khafil law akalas summa. Ini kekhawatiran tentang atas takutnya sebuah dosa itu lebih harus diutamakan, harus lebih dihati-hati daripada kita mau makan sebuah racun, hati-hatinya harus melebihi seperti itu. Karena apa ya? Akibatnya sangat fatal lagi. Kalau kita mengucapkan sesuatu terus kita menyinggung perasaan orang lain, itu kan menyakiti perasaan orang lain, pasti tertanam di dalam hatinya orang. Misalkan, oh ini ngajine turu tok, terus wongnya tersinggung misalkan seperti itu contoh. Itu kita sudah minta maaf, tapi dia kan masih ada ingatan di sini. Wong iki tahu ngomongnya aku tentang wong kaya ngono kuwi misalkan. Pasti teringat. Itu kan susah untuk menghilangkan. Sedangkan menghilangkan racun itu mungkin bisa kita barang dohir lah, kita cekoi dengan apa gitu akan keluar, atau kita minumin air kelapa bisa keluar, bisa luntur misalkan seperti itu. Karena memori manusia itu kan sangat kuat sekali gitu loh. Walaupun kita sudah minta maaf ya. Iman terbuka wong iku minta maaf dan melupakannya, seperti melupakannya. Ini kehati-hatian kita memang harus lebih kuat daripada hati-hati terhadap racun yang mematikan tadi. Wa dzalika li'annal ma'asi ta'malu fi qulubil amali summi fil ajsami wal qalbu asuf 'alal mu'mini min jismihi bal ra'su malil muridu hifdzu qalbi wa imaratihi. Ya. Kemudian ini sama. Seorang mukmin itu memang harus betul-betul menjaga, lebih fokus terhadap hatinya. Orang mukmin itu lebih cenderung menjaga hatinya. Kenapa? Karena hati itu pangkal dari sesuatu yang keluar dalam zahir kita. Misalkan ada sesuatu yang kita suudzon kepada seseorang. Kalau kita biarkan sebuah buruk sangka kepada orang lain, itu akan tumbuh dan kita biarkan dan kita tidak tepis. Maka itu akan terucap, suatu saat akan terucap. Secara tidak sengaja akan terucap. Maka sesuatu yang datang kepada kita, sebuah keburukan, maka harus segera kita tepis. Ini orang mukmin. Ciri-ciri orang mukmin harus menjaga hatinya. Bingung menjaga hatinya. Padahal molak-malik hati kan luar biasa. Saya mikir ngono bisa berubah lagi. Makanya fokus menjaga hatinya. Orang yang lain sibuk menjaga dohir, ya, sibuk membersihkan dohir, kita harus sibuk membersihkan batin kita. Apa yang masuk gitu. Hati kita ibaratkan sebuah pemrosesan, pabrik lah. Harus kita memproses sesuatu yang melihat masuk ke dalam otak, di memori kita tertangkap, kemudian diolah di sini. Telinga yang masuk melalui proses otak, kemudian ini harus betul-betul dijaga. Kalau nggak kita jaga, ya udah, ya akal tumbuh sesuatu yang buruk pula yang diucapkan. Ya, monggo kita lebih fokus untuk membersihkan diri kita dari hal-hal yang masuk pada diri. Banyak nih, setiap hari kita ketemu apa masuk. Apalagi buka HP, semua orang masuk ke dalam otak itu. Ya Allahu Akbar.
ada komentar terus apalagi ada yang lain, wes wallahu a'lam. Kalau kita nggak bisa nulis buruk terus ya hati kita kotor. Udah. Hah? Udah cukup. Nggih. Saya kira cukup ya, semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus istiqomah dalam belajar kita, jangan berhenti di sini. Terus belajar dan belajar nggih, sami sakjane nggih kula nggih belajar juga masih bukan hanya saya untuk menasihati, bukan, ini kata-kata yang keluar dari lisan saya itu juga pada hakikatnya untuk diri saya sendiri. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ash-sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul 'azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويؤدب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسوله قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا 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 واغفر لنا
وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ترك الذاكر وغفل عن ذكرك غافلا وسلم رضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين على حبيبك سيدنا محمد ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yamaghu li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha wa li walidina wa li walidina wa li walidina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li ashabil huquqi alaina wa li muallimina wa li jami'il ustadi wa ustadina wa liman ahsana ilaina wa liman ahsana ilaina wa liman ahsana ilaina
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات tidak menjauhi maksiat. Ya Allah, ya Allah, bimbing kami, tuntun kami sampai akhir hayat kami, sampai akhir nafas kami. Ya Allah, akhir hidup kami dengan keadaan baik. Ya Allah, akhiri hayat kami, nafas kami dengan keadaan husnul khotimah. Ya Allah, Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بأسرار الفاتحة.